Untuk mengenal Allah itu caranya harus apa? Ya harus perang dulu sampai mati. Ketemu dengan hari akhir kekuasaanmu sebagai manusia. Itulah hari akhir. Bukan hari akhir, hari kiamat yang ditunggu-tunggu belum datang-datang ini, Pak. Ketika kita merasa sudah mengakhirkan diri manusia kita, lalu dengan nyata Allah ngaku hidup ini Allah, ketika Anda sudah tidak bisa ngaku-ngaku lagi sebagai sang punya hidup, itulah hari akhir. Itulah awal Anda memasuki alam yang baqa, alam bako, alam kekekalan. Bila Anda tak pernah masuk kepada alam kekekalan, selamanya Anda maksiat terus. Karena Anda yang merasa kekal. Padahal rusak. Kok ngaku-ngaku bisa apa-apa, ya kan? Nah, ketika sudah ketemu dengan Allah yang maha kekal, maka apapun yang berperan atas diri badan ini sudah tak diakui lagi sebagai kekuasaan manusianya. Itulah lillah, itu pas dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua para nabi hatinya begitu, Pak. Tidak mewujudkan dirinya di dalam hatinya. Katanya ada lagi ayat, Muhammad jangan kau bahas tentang roh. Karena roh itu rahasiaku. Bagaimana mungkin kita bisa membahas tentang roh, sementara hidup masih diakui oleh Muhammadnya? Ya tidak bisa. Kanjeng Nabi Muhammad bahas roh, bila Muhammadnya masih ada di dalam hatinya. Muhammadnya harus, Muhammad bukan kamu yang lempar, harus tumbang Muhammadnya. Makanya adalah Allahnya. Jadi yang bahas roh dan rahasia-rahasia ilahi, ya Allah sendiri. Manusia tidak mampu, ya kan? Kalau manusianya masih ada, pasti jatuh kepada pengakuan dan pengakuan makrifat manusianya. Yang kita masih jaga-jaga makrifatnya, capek. Seumur hidup kita jaga makrifat kita, padahal bukan Allah yang makrifat, tapi masih manusianya di hatinya. Masih belum terputus, ya kan? Karena belum ketemu hari kiamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kira-kira bisa diterima jawabannya? Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Boleh jadi bantu telepon mah. Jadi begini Pak Jaya. Keputusannya cuma itulah masalah baik atau bertanya. Karena apa? Macam Kiai bilang betul, kita nggak bisa menjaga. Senantiasa kita tahu, nanti pas maju sedikit lupa lagi. Cuman kalau saya selama ini saya tidur, saya niatkan dengan takdir Allah dan la haulanya. Saya bangun tidur pun itu juga saya jangan sampai nanti kalau memang itu Allah perjalankan. Tapi kan tidak bisa begitu kalau kita untuk supaya kita berpegang teguh itu kan harus bayar. Ya. Dan bacalah Allah wa ta'ala kan masih Ya. yang merasa manapun sang jalan dijaga oleh yang dijalani, ya mestinya makhluk yang diam saja biar sang jalan yang menjaganya. Mestinya
artinya sang wayang diam saja, apapun yang diperang tulisan dalam itu saja. Selama ini kita seolah-olah menjaga Allah. Kita seolah-olah menjaga Allah dengan sholat kita. Kita seolah-olah menjaga Allah dengan ibadah-ibadah kita. Kita menjaga Allah dengan kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan selama ini seolah-olah manusianya yang menjaga Allah. Sholatlah biar Allah cinta padamu. Ibadahlah biar kau dapat pahala. Kira-kira pahala itu apa? Kalau kita tidak tahu pahala, ya sia-sia, Pak. Maknanya pahala itu di mana tempatnya? Pahala ada pada sisi Tuhanmu. Berarti yang kau tuju, pahala apa Allah sebenarnya. Kalau yang kau tuju pahala, selamanya tak jumpa pahala. Tapi bila yang kau tuju Allah, maka terlimpahlah pahala itu. Karena pahala itu ya Allah sendiri. Apa maknanya pahala itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hati yang tenang itulah pahala. Ketika kita di dalam hati kita sudah tak ada cita-cita manusianya lagi. Itulah pahala. Ketika hati kita sudah bisa kembali kepada lillah, itulah pahala. Ketika hati kita sudah tenang dari berbagai macam huru-haranya dunia, itulah pahala. Ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita terbebas dari rasa sedih dan takut, yaitu pahala. Surga. Jadi surga itu bukan dunia isinya, harus bersih dari dunia, itulah surga. Tapi yang dibayang-bayangkan selama ini kan surganya Dajjal itu. Surganya Dajjal itu yang apa? Penuh dengan dunia. Padahal untuk masuk ke dalam surganya Allah, walaupun ada sebiji darah saja cinta pada dunia, maka tak akan pernah bisa. Karena hatinya belum suci dari dunia. Itu menandakan bila hatinya masih cinta dunia, berarti hidup dan badan masih diakui milik manusianya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo lagi, apa pertanyaannya? Sampai nyantai. Maksudnya gini, ya kan? Tadi kalau yang sudah paparkan di buku, walaupun tidak penuh kita sudah paham. Cuman untuk supaya jangan kita jaga Allah itu perlu dibaiat. Itu yang poinnya, bagaimana caranya. Paham Ya. bagaimana Ya. Masih kotor. Baratkan masih berenang di permukaan laut yang belum dibawa menyelam ke dasar laut ambil permata. Kita selama ini seolah-olah sudah tahu, tapi masih aneh-aneh karena tahunya masih tahunya manusia, bukan tahunya Allah. Masih komen. Nah. Ya, biasa hakikat dari kita sendiri terlanjur dinaungi dalam rasa takut. Rasa takut, ya, saya sering suka sebut itu satu kata azab atau kemudian untuk menghindari rasa takut, kita suka menyerah kepada Allah. Masih suka menyerah kepada Allah, suka dalam kesukaan itu secara manusiawi kita sering mengejar bentuk kesenangan yang menurut kita, artinya berarti secara gambaran
kita mempersempit kesenangan itu sendiri. Seolah-olah yang kita dapat itulah merupakan kesenangan. Karena sisi yang terbatas kita memandang. Kan? Nah, kita sendiri jawari artinya dalam hidup kita yakini itu pasrah. Allah sudah yakini bahwa kerja kita, gerak kita, goyang bulu kita semua itu Allah semata. Perbuatan kita semua Allah semata. Diyakini oleh ilmu yang kita pelajari. Tapi ini ada akal. Ada akal. Akal itu tidak mau pernah percaya, dia tidak pernah melihat, merasa, dan meraba. Itu sifat akalnya, itu nggak pernah percaya. Nah, kita buang akal itu, otomatis kita tidak bisa berilmu. Karena akal pula yang mengejar ilmu itu, ya, nggak bisa berilmu. Akhirnya kembali kepada hampa jadinya, hampa angan-angan jadinya. Fata morgana. Kembali lagi setelah itu timbul lagi lingkungan kita contohkan bahwa kenapa orang itu bisa sementara kami yang menyatakan kelompok muslim ini belum tentu Pak ya, menyatakan kelompok muslim ini tidak bisa menyumbang apa-apa. Berarti dan rendah lagi kita, seolah-olah itu khalifah kita nggak ada. Jadi Allah lemparkan kita ke bumi ini nggak ada arti apa-apa. Nah, itu menyikapi hal itu seperti apa? Jadi seolah-olah manusia menjadi khalifah. Padahal sejatinya selama ini manusianya lepas dari tanah. Seolah manusianya jalan sendiri, hidup sendiri. Kenapa? Karena manusianya kembali kepada Allah. Maknanya masih timbul individu di dalam karena kita selama ini hanya menjadi khalifahnya diri kita sendiri daripada khalifah. Kita masih merasa merosot diri kita sendiri daripada menjadi rasulnya Allah ya. Karena yang ada di dalam diri kita masih diri makhluk yang pura-pura jadi sang jadi misalkan dalam doa ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita bahas selama ini kan kita tidak tahu amal kita diterima enggaknya. Siapapun orangnya pasti bilang begini kalau ditanya amal kita diterima oleh Allah apa tidak? Saya tidak tahu, saya pasrahkan saja pada Allah. Bagaimana mungkin Anda bisa pasrah kepada Allah sementara Anda tidak kenal Allah? Artinya hawa nafsu yang memakan semua amal-amal kita. Apa buktinya? Kita yang merasa melakukan amal itu, akhirnya ya dimakan hawa nafsunya. Tapi bilang kita pasrahkan kepada Allah. Mana bisa amal itu sampai kepada Allah, dipasarkan kepada Allah, kita tak tahu Allah. Sama halnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung hanya kepada Allah dari godaan syaitan yang jahat. Jadi sebenarnya ilustrasinya
Anda berlindunglah kepada payung ketika ada hujan. Tapi dalam hati Anda tidak pernah tahu payung. Payung ya apa sih? Rupa payung. Umpama Anda tidak tahu payung itu apa. Hanya tahu namanya saja payung. Ketika hujan, Anda pasti kehujanan. Anda tidak tahu payung yang mana payung. Ya. Bagaimana mungkin Anda bisa terlindung dari godaan setan yang terputus sementara Anda tak mengenal siapa yang melindungi Anda. Dan Anda takkan selamat daripada setan yang terputus. Karena yang jadi setan yang terputus ya Anda sendiri. Bagaimana bisa selamat? Kedua-duanya tidak nyata bagi Anda. Allahnya tidak nyata. Setannya tidak nyata. Bagaimana bisa selamat kalau imannya tidak ada? Kalau imannya ada kan harus menyatakan siapa Allahnya, siapa malaikatnya, siapa setannya, harus tahu kedua-duanya dengan nyata. Itulah iman. Kalau sudah nyata siapa Allah, siapa setannya, maka dengan enaknya kita perang karena sudah tahu. Kalau kita tidak tahu setannya, ya ditipu terus. Katanya setannya, bro, kamu sudah beramal soleh, kamu sudah ibadah, ilmu itu sudah tidak perlu lagi. Katanya setan begitu. Kita selama ini selalu daya oleh setan. Jadi mananya Allahnya dia harus wujud, setannya dia harus wujud, tak boleh bahas. Jadi pasti. Kalau Allahnya sudah nyata, maka pasti setannya lari terpilih. Ketika Allah sudah nyata bagi Anda, pasti Anda rela dan itu mati. Mati di dalam menyaksikan Tuhan Anda yang memerankan Anda. Ini satu lagi. Untuk menyatakan Allah itu yang sungguh berbagai macam cara. Kita salat, Allah yang salat semua. Tapi kita mesti melepaskan benang itu kayak mana caranya. Itu pelepasan dari benang yang kusut itu enggak itu. Selagi akal itu saya bilang jalan, kita enggak ada gunting untuk memotong itu, tetap terjadi. Satu-satunya jalan dia harus paksa semua harta Anda, diambil semua apa yang menjadi cita-cita Anda, diambil badan Anda, hidup Anda dengan paksa dan sejak baru. Ya dah. Ketika harta masih lekat pada kita, itu makna secara dohiriannya. Ya. Secara batiniannya, ya harta jangan kau anggap. Bagaimana caranya? Awalnya yang mengenal Allah, jangan harta. Minumnya kita minum, makanannya kita makan. Ya, karena kita masih di dalam neraka. Ya, saya coba pernah mengalami itu ketika duduk, artinya kayak berusaha untuk menafikan atau bahasa lain pindah alam, bahasa lain. Sehingga waktu itu sempat saya mengumpulkan, nggak mungkin orang bisa percaya Allah sebelum pindah. Dari alam Mana ini kan? Untuk memindahkan itu mungkin barangkali hari itu terpindah. Nah, terpindah.
balik Balik lagi, masuk lagi. Kan itu aja kerjanya tiap hari. Karena apa? Karena sukanya asal komat penjara dilepas balik lagi ke sangkarnya, balik lagi ke sangkarnya. Bagaimana untuk menetapkan agar pulang terus, Pak ya? Agar bisa amal soleh terus, agar duduknya, berdirinya, jalannya, apapun yang dilakukannya agar roh terus. Iya, itu yang jadi masalah terus. Kalau tidak diputus tidak bisa. Mau? Kira-kira mau apa? Karena gini, sebelum